Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, Polsek Sukoharjo Polres Wonosobo mengintensifkan safari Kamtibmas dengan menyambangi tokoh agama dan pengurus Masjid Darussalam di Desa Sampih. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat persatuan serta menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kapolsek Sukoharjo melaksanakan safari Kamtibmas dengan bersilaturahmi bersama para tokoh agama dan pengurus Masjid Darussalam di Desa Sampih. Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab melalui dialog interaktif mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan persaudaraan menjelang Pilkades. Dalam dialog tersebut, Polsek Sukoharjo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Perbedaan pilihan dalam demokrasi diharapkan tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat. Polsek Sukoharjo menegaskan komitmen untuk mengawal seluruh tahapan Pilkades secara profesional, netral, dan humanis. Pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga terus dilakukan sebagai langkah preventif menjaga stabilitas keamanan. Polsek Sukoharjo mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilih secara bijak, menghormati perbedaan pilihan, serta tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong dan ujaran kebencian. Masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibmas kepada Babin Kamtibmas atau ke Polsek Sukoharjo. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Polres Pasuruan Kota mengintensifkan sosialisasi layanan call center 110 melalui peran aktif para Babin Kamtibmas. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang cepat dan responsif. Wakapolres Pasuruan Kota memimpin apel jam pimpinan yang diikuti para pejabat utama, Kapolsek jajaran, Babin Kamtibmas, personel berbagai satuan fungsi, serta ASN Polri. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi call center 110. Seluruh Babin Kamtibmas diminta aktif mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan tata cara penggunaan call center 110 pada setiap kegiatan sambang, patroli dialogis, problem solving, maupun pembinaan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Polri dengan warga. Call center 110 dapat diakses masyarakat selama 24 jam tanpa dipungut biaya. Layanan ini digunakan untuk melaporkan tindak pidana, gangguan Kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, serta berbagai kondisi darurat yang memerlukan penanganan cepat dari kepolisian. Polres Pasuruan Kota juga menghimbau masyarakat agar menggunakan call center 110 secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, Polres Pasuruan Kota berkomitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang presisi, profesional, transparan, dan humanis, serta memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menjaga Kamtibnas. Dari Humas Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Selain itu di Jawa Tengah, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Satsamapta Polres Semarang terus mengintensifkan patroli rutin di berbagai titik rawan di wilayah Ungaran. Kegiatan ini juga diiringi sosialisasi layanan darurat Polri 110 sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Personel unit Turjawali Satsamapta Polres Semarang melaksanakan patroli rutin dengan menyisir jalur protokol, kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, objek vital, serta lokasi yang masih menjadi pusat aktivitas masyarakat pada malam hari. Patroli dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Di sela kegiatan patroli, personel melakukan dialog dengan warga, petugas keamanan, dan pelaku usaha. Melalui pendekatan humanis, masyarakat diajak untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Personel Satsamapta juga mensosialisasikan layanan darurat Polri 110
yang dapat diakses masyarakat untuk melaporkan berbagai kejadian yang memerlukan kehadiran Polri. Dengan layanan ini, setiap laporan diharapkan dapat ditangani secara cepat dan tepat. Patroli rutin yang dilaksanakan setiap siang dan malam hari merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui peningkatan intensitas patroli, Polres Semarang berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dari Humas Polres Semarang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Brebes melaksanakan pengamanan groundbreaking PT Global Dairy Bersama yang dihadiri Menteri Pertanian RI. Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Pertanian meresmikan pembangunan kawasan peternakan sapi perah terpadu dan prosesi peletakan batu pertama groundbreaking di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kegiatan yang dihadiri sekitar 2.000 undangan tersebut berlangsung dengan pengamanan ketat dari jajaran Polres Brebes bersama dengan unsur TNI dan instansi terkait. Acara dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma, jajaran Forkopimda, unsur TNI Polri, kepala desa, serta tamu undangan lainnya. Pembangunan kawasan peternakan sapi perah terpadu merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan susu berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Kawasan peternakan modern tersebut akan dikembangkan di atas lahan seluas 710 hektar dengan kapasitas hingga 30.000 ekor sapi perah serta target produksi susu segar mencapai 180.000 ton per tahun. Proyek ini diharapkan menjadi peternakan sapi perah terpadu terbesar di Indonesia, sekaligus membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mendorong kemajuan industri persusuan nasional. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan kawasan peternakan modern merupakan langkah strategis dalam memperkuat program ketahanan pangan nasional. Kebutuhan susu nasional hingga saat ini masih didominasi impor sekitar 82%. Sehingga keberadaan PT Global Dairy Bersama diharapkan mampu meningkatkan produksi susu dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selain itu, Mentan juga mengungkapkan sektor pertanian Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan produksi domestik bruto pertanian sebesar 5,74%, serta prediksi peningkatan produksi beras nasional pada tahun 2026. Seluruh kebijakan pemerintah menurutnya akan terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional. Keberhasilan pengamanan kegiatan berskala nasional tersebut menjadi wujud kesiapsiagaan Polres Brebes bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin keamanan setiap agenda kenegaraan maupun kegiatan strategis nasional yang berlangsung di wilayah Kabupaten Brebes. Dari Humas Polres Brebes, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.